Halo dan selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kita sering dengar ya, pernikahan itu katanya bagus buat kesehatan umum, bikin lebih happy, umur lebih panjang, gitu-gitu kan? Iya, itu anggapan umum sih. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, kalau mengikat janji itu mungkin perannya lebih dalam lagi, kayak buat melindungi kesehatan otak kita pas tua nanti? Nah, itu dia. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, temuan dari sumber yang Anda bagikan, bab 20 dari Brain Power. Ini spesifik banget bahas gimana status nikah seseorang itu bisa nyambung sama risiko kena demensia. Oke, mari kita bedah bareng ya, sejauh mana sih ikatan ini bisa jadi kayak benteng buat otak kita. Oke. Ini memang bukan obrolan warung kopi ya. Yang kita bahas ini dasarnya analisis data solid, dari riset gede banget, ratusan ribu orang loh partisipannya. Wow. Dan temuannya itu secara statistik cukup signifikan. Ada beda nyata gitu loh, resiko demensia antara yang nikah, yang milih lajang seumur hidup, atau yang pernah nikah tapi kehilangan pasangan. Entah cerai atau ditinggal meninggal, meski nanti kita lihat ada catatan soal cerai. Oke. Jadi misi kita sekarang ini ya buat ngerti, kenapa sih kok pernikahan kayaknya bisa ngasih perlindungan, faktornya apa aja? Apa cukup status menikah doang di KTP? Atau ada yang lebih penting? Ini nyambung banget sama tema hubungan sosial yang udah pernah kita singgung kan, pentingnya buat kesehatan otak. Sip, kita langsung aja deh lihat angkanya. Ini biasanya yang bikin penasaran. Sumber kita nyebutin ada meta-analisis gede banget. Coba bayangin, ini gabungan 15 studi, total partisipannya lebih dari 800.000 orang. Gede banget kan? Masif itu. Dan temuannya agak bikin kaget juga nih. Dibandingin sama yang menikah, orang yang lajang seumur hidup, itu risikonya kena demensia sekitar 40% lebih tinggi. 40% loh. Betul, 40% itu gede loh secara statistik. Nah, selain yang lajang seumur hidup, studi ini juga lihat kelompok lain yang pernah nikah terus jadi janda atau duda. Ah iya, Mereka ini juga risikonya naik, sekitar 20% lebih tinggi dibanding yang masih menikah pas studi. Angka ini juga lumayan kan? 20%, oke. Nah, ini nih yang agak unik dan mungkin bikin bingung dikit. Meta-analisis yang sama ini kok nggak nemuin kenaikan risiko demensia yang signifikan buat orang yang cerai dibanding yang nikah? Gimana tuh jelasinnya? Nah, ini memang catatan penting ya. Ada beberapa kemungkinan sih. Pertama, bisa jadi studi-studi yang digabung itu datanya soal kelompok cerai agak terbatas. Mungkin sampelnya lebih kecil atau ngikutinnya nggak lama. Oke. Kedua, bisa jadi ada faktor lain yang beda antara janda duda sama yang cerai. Misalnya soal kondisi ekonomi setelah pisah. Atau tingkat stresnya beda. Atau mungkin juga proses cerai itu sendiri. Ya meskipun stresnya, tapi nggak ninggalin dampak jangka panjang yang sama ke risiko demensia kayak misalnya isolasi sosial pada lajang. Atau sedih mendalam karena ditinggal meninggal. Tapi yang penting diingat, fokus utamanya tetap ada beda risiko yang jelas antara yang nikah, lajang, sama janda duda. Oke, jadi intinya ada perbedaan resiko yang nyata ya, terutama buat yang lajang 40% lebih tinggi dan janda duda 20% lebih tinggi. Angka segede ini kan bikin mikir, apa sih sebenarnya yang terjadi di baliknya? Kok bisa status nikah ngaruh ke otak? Iya kan? Nah, sumber kita itu ngasih beberapa hipotesis utama yang nyambung satu sama lain. Yang pertama, dan mungkin paling gampang dicerna, itu peran interaksi sosial harian. Ah, iya. Pernikahan itu kan secara alami ngasih kita pasangan buat ngobrol tiap hari. Bukan cuma ngobrol santai ya, tapi juga negosiasi, kadang debat dikit, cerita-cerita, bikin rencana bareng. Mhm. Semua interaksi ini tuh stimulus buat otak. Otak kita jadi dipakai terus, jalur sarafnya aktif terus. Bisa dibilang rutinitas interaksi dalam nikah itu kayak olahraga otak yang jalan terus tanpa sadar. Bikin otak tetap gesit. Jadi bukan cuma soal ada teman ngobrol, tapi kualitas sama seringnya interaksi itu ya, masuk akal sih. Nah, terus sumber Anda juga nyebut konsep menarik cadangan kognitif atau cognitive reserve. Itu gimana maksudnya? Bisa dijelasin dikit? Bisa, bisa. Gampangnya gini. Bayangin cadangan kognitif itu kayak bantalan atau tabungan mental yang kita kumpulin seumur hidup. Oke, tabungan mental. Iya, tabungan ini kebentuk dari macam-macam aktivitas yang nantang otak. Sekolah, kerjaan yang mikir, hobi yang bikin penasaran, dan termasuk juga interaksi sosial yang kompleks.
Nah, makin gede tabungan ini, makin tahan otak kita sama kerusakan karena tua atau karena penyakit kayak Alzheimer. Otak yang cadangannya gede bisa ngimbangin kerusakan lebih lama sebelum gejalanya muncul. Wah, Nah, interaksi dalam pernikahan, ngatur duit bareng, ngurus anak, nyelesain masalah, ngerencanain masa depan, itu dianggap salah satu aktivitas kompleks yang ikut ngebangun cadangan kognitif ini. keren ya. Jadi interaksi nikah itu bisa secara harfiah bikin otak lebih tahan banting. Pandangan baru ini. Selain interaksi sama cadangan kognitif, ada lagi nggak faktornya? Ada dong, yang ketiga itu gaya hidup lebih sehat. Ini mungkin yang paling sering kita denger lah ya. Iya, ini umum. Pasangan kan sering saling ngingetin, ayo makan bener, olahraga, jangan ngerokok, jangan minum alkohol banyak-banyak. Terus, penting juga cek kesehatan rutin. Ini semua kan bagus banget buat badan, termasuk jantung sama pembuluh darah. Yang kita tahu nyambung banget sama kesehatan otak. Tapi nih, yang perlu dicatat dari studi ini, efek perlindungan nikah ke demensia itu kayaknya lebih gede dari sekedar manfaat kesehatan fisik doang. Oh, gitu. Iya, ini nunjukin ada mekanisme lain yang lebih langsung ke otak. Kemungkinan besar ya kombinasi interaksi sosial sama bangun cadangan kognitif tadi. Oke, jadi gaya hidup sehat penting, tapi bukan satu-satunya ya. Ada lagi? Satu lagi, ini praktis tapi penting. Potensi deteksi dini. Deteksi dini? Maksudnya? Pasangan hidup kita kan biasanya orang yang paling kenal kita. Tinggal bareng tiap hari, pasti peka lah kalau ada perubahan sekecil apapun. Misalnya kita jadi lebih pelupa, susah nyari kata, bingung di tempat biasa, atau moodnya aneh. Iya juga ya. Nah, pasangan sering jadi yang pertama sadar. Kesadaran awal ini penting banget, bisa bikin kita cepat periksa ke dokter, diagnosis lebih awal, dan mungkin penanganannya bisa lebih efektif buat ngelambatin penyakitnya. Kalau hidup sendiri kan mungkin nggak sadar atau nggak ada yang lihat. Bener banget. Kehadiran orang dekat yang jeli itu bisa jadi alarm ya. Nah, tadi Anda sempat bilang kalau status nikah doang mungkin nggak cukup. Sumber kita kayaknya nekenin banget ini. Kualitas hubungan itu kuncinya. Manfaatnya nggak otomatis datang cuma karena udah sah. Bisa dijelasin lagi? Tepat sekali. Ini salah satu temuan paling penting nih. Peneliti itu nggak cuma lihat status nikah versus nggak nikah. Mereka berusaha keras mengukur sesuatu yang lebih susah. Kualitas pernikahannya. Gimana caranya ngukur kualitas pernikahan? Kan nggak gampang tuh. Emang nggak gampang, tapi biasanya pakai kuesioner yang dalam gitu. Dikasih ke pasangan. Isinya macam-macam, ngelihat dari banyak sisi. Pertanyaan kayak apa aja tuh biasanya? Bisa soal kepuasan umum. Seberapa happy sih sama pernikahan ini? Berantemnya, sering nggak? Soal apa? Ada loh yang nanya spesifik soal mertua atau duit. Gimana cara nyelesainnya? Kasih sayang. Sering nggak nunjukin sayang? Merasa dicintain nggak? Kesepian di dalam nikah. Ini menarik. Ada loh yang nikah tapi ngerasa sepi sama pasangannya. Wah, ada ya? Ada. Terus juga soal penyesalan. Ada nggak nyesel nikah? Atau nikah sama si dia? Terus minat bareng. Sering nggak ngabisin waktu bareng? Ada hobi bareng? Sama bisa nggak saling curhat dalam? Merasa didengerin nggak? Nah, dari situ dapat gambaran kualitas hubungannya. Oke, jadi ini jauh lebih dalam ya dari sekedar status. Ini soal pengalaman kita, rasa nyambung, dukungan, interaksi sehari-hari. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau nikah yang bagus bisa ngelindungin, gimana kalau nikahnya nggak bagus? Nah, ini sisi baliknya. Dan temuannya agak bikin ngeri sih. Sumber kita bilang, pernikahan yang kualitasnya jelek, yang isinya konflik mulu, nggak puas, kurang dukungan, sepi, itu dampaknya bisa lebih buruk buat kesehatan dibanding tetap single. Serius? Lebih buruk? Risiko masalah mental kayak depresi, cemas, terus juga masalah fisik, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Stres kronis dari hubungan yang nggak sehat itu racun buat badan dan otak. Waduh. Ironis banget ya, yang harusnya jadi support malah jadi sumber stres. Terus, kalau dapat dukungan dari luar, kayak temen atau keluarga gitu, bisa ngebantu ngimbangin nggak sih? Nah, ini temuan menarik lagi. Dukungan dari luar, teman, keluarga, rekan kerja, kayaknya nggak bisa sepenuhnya nutupin efek negatif dari hubungan inti di rumah yang jelek. Loh kok gitu? Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh hubungan primer kita. Kenapa? Mungkin ya, karena komitmen, kedekatan emosi, keterikatan sehari-hari dalam nikah, itu punya beban psikologis yang unik banget.
Susah buat hubungan lain, sebaik apapun, buat netralin stres yang datangnya dari rumah atau pasangan sendiri. Bener-bener negesin ya betapa pentingnya kualitas hubungan inti kita. Ngomong-ngomong soal hubungan erat nih, sumber kita juga nyentil dikit soal peran aktivitas seksual, terutama di lansia. Gimana tuh temuannya? Ya, ada beberapa studi yang dikutip nunjukin korelasi menarik. Lansia yang laporin masih aktif secara seksual itu cenderung performanya lebih bagus di beberapa tes kognitif, terutama soal memori kerja, ingat dan ngolah info di kepala, sama kelancaran verbal, cepet nemu kata-kata. Oh iya, kok bisa gitu ya? Ada hubungan biologisnya? Mekanismenya sih belum pasti banget ya, tapi salah satu dugaannya itu soal pelepasan dopamin pas hubungan seks. Dopamin ini kan neurotransmitter penting buat sistem reward di otak yang juga main peran di belajar, motivasi, sama memori. Dopamin. Nah, aktivitas seks yang enak itu micu dopamin. Mungkin lonjakan dopamin berulang ini secara nggak langsung bantu jaga fungsi otak buat kognisi. Plus, seks kan seringnya juga melibatkan keintiman emosi dan fisik. Balik lagi ke pentingnya koneksi sosial. Tapi ya ini masih diteliti terus, korelasi belum tentu sebab akibat langsung. Menarik banget ya gimana biologi sama sosial bisa nyambung gini. Satu lagi nih pertanyaan yang sering muncul. Beda nggak sih manfaatnya buat cowok sama cewek? Ada gender yang lebih kebal otaknya karena nikah? Pertanyaan bagus. Tapi meta-analisis gede yang jadi dasar utama kita tadi, yang 800.000 orang itu nyari loh perbedaan ini. Hasilnya jelas, studi itu nggak nemu perbedaan signifikan antara pria dan wanita soal penurunan resiko demensia karena nikah. Oh, nggak ada beda. Nggak ada, artinya manfaat perlindungan demensia ini kayaknya sama aja buat cowok atau cewek yang ada di pernikahan berkualitas baik. Emang sih ada studi lain di luar soal demensia yang bilang cowok mungkin dapat manfaat kesehatan fisik kayak umur lebih banyak dikit dari nikah, tapi khusus buat risiko demensia ini sama aja manfaatnya. Jadi bukan soal gender ya, tapi balik lagi ke kualitas hubungan. Wah, artinya ini buat Anda, pendengar kita, pesannya konsisten banget ya. Yang paling penting itu bukan status nikah atau enggak, bukan juga Anda pria atau wanita. Kuncinya ada di kualitas hubungan itu sendiri. Betul sekali. Hubungan yang saling dukung, penuh interaksi positif, saling hargai, bikin puas secara emosi. Nah, itu yang kayaknya ngasih nilai plus buat kesehatan otak jangka panjang kita. Tepat, fokusnya geser dari status hukum ke pengalaman hubungan sehari-hari. Nikah yang baik itu salah satu bentuk hubungan sosial dalam yang paling intens. Tapi prinsip dasarnya berlaku luas kok. Oke, setelah kita gali lumayan dalam, coba kita rangkum ya poin-poin penting dari bab 20 Brain Power ini. Sumber yang Anda bagi ini ngasih bukti kuat, terutama dari meta-analisis gede tadi, kalau pernikahan, khususnya yang kualitasnya baik, itu kayaknya emang nawarin semacam perlindungan dari risiko kena demensia nanti. Benar. Cara ngelindunginya ini kemungkinan macam-macam. Gabungan dari 1. Stimulasi otak dari ngobrol dan interaksi kompleks setiap hari. 2. Bantu ngebangun cadangan kognitif, jadi otak lebih tahan banting. 3. Dorongan buat gaya hidup lebih sehat. 4. Potensi deteksi dini kalau ada perubahan kognitif di pasangan. Tapi ada tapinya yang gede banget. Kualitas itu segalanya. Nikah yang nggak bagus, isinya berantem, stres, nggak puas, itu nggak cuma gagal ngelindungin, tapi malah bisa bikin kesehatan mental dan fisik lebih jelek, bahkan mungkin lebih parah daripada single. Iya, dan dukungan dari luar pun kayaknya susah buat ngimbangin efek negatif dari hubungan inti yang nggak sehat ini. Temuan soal seks dan kognisi lansia juga nambah lapisan menarik ya, soal pentingnya intimasi dan koneksi, meskipun caranya gimana masih perlu diteliti lagi. Dan yang penting juga, manfaat perlindungan demensia dari nikah berkualitas ini sama aja buat pria dan wanita. Jadi, kalau ditarik benang merahnya ya, intinya itu pengakuan betapa dahsyatnya kekuatan hubungan sosial yang positif, dalam, dan saling dukung buat kesehatan otak kita. Betul. Relevansinya buat Anda, pendengar kami jelas banget. Ini bukan cuma nyuruh nikah ya, tapi lebih ngingetin soal nilai investasi jangka panjang di kualitas hubungan sosial Anda. Mau itu dalam nikah, hubungan jangka panjang lain, sahabat dekat banget, atau keluarga yang kuat, ngebangun dan ngerawat hubungan yang interaktif, suportif, dan bikin puas, itu salah satu langkah paling berharga buat jaga otak Anda pas nambal usia. Ini sejalan sama tema besar koneksi sosial di bagian lain buku Brain Power Anda.
Nah, diskusi ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, buat Anda renungin. Kalau kita udah lihat betapa pentingnya kualitas hubungan dan koneksi sosial yang dalam di pernikahan, buat bangun cadangan kognitif dan ngelindungin dari demensia, pertanyaannya kan jadi, sejauh mana ya bentuk hubungan erat lain di luar nikah bisa ngasih perlindungan yang sama? Pertanyaan bagus. Misalnya, persahabatan yang dekat banget, udah puluhan tahun, interaksinya intens, atau ikatan keluarga besar yang suportif banget dan aktif. Bisa nggak sih mereka ngasih perlindungan yang setara? Terus, kalau kita lihat ke depan, tren sosial kan berubah terus nih. Usia nikah geser, banyak yang tinggal bareng tanpa nikah, bentuk hubungan lain makin banyak. Gimana ya dampaknya ke kesehatan otak populasi di masa depan? Ini pertanyaan rumit sih, belum ada jawaban pasti, tapi relevan banget buat kita pikirin bareng.